ada datang khabar atau athar yang menyebutkan man arafa nafsahu, siapa yang mengenali dirinya, arafa rabbahu, dia akan mengenali Tuhannya. Arti daripada kalimat ini, mengenali diri itu adalah satu-satunya jalan untuk mengenal Allah. Jika seorang manusia melihat kepada kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, kebutuhan dirinya, dan mereka adalah dijalankan sehingga tidak mampu mengambil manfaat untuk dirinya atau mencegah bahaya dari dirinya, dari situ dia akan mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan, memiliki pencipta, memiliki yang mengatur. Siapa itu? Yang Maha Tunggal di dalam mewujudkan dan memberikan, yang mengatur segala sesuatu, dan tidak ada paksaan dari setiap yang dilakukan. Dengan itu manusia akan mengetahui bahwa dia adalah hamba yang bertuhan dan segala perbuatannya di kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenali diri itu bukan tahu namanya, bukan tahu nama ayahnya, tapi mengenali diri dalam segalanya. Matanya, kita punya mata. Mata kita ini tumbuh rambut yang menjaga, berkedip dengan sendirinya. Lalu mata ini rambutnya tidak sama dengan rambut kepala, mengatur panjang pendeknya, tumbuh dan rontoknya. Ini kalau kita mau berpikir dari mata yang ada di anggota wajah kita aja, kita akan mengenali bahwa ini ada yang membuat dan juga ada yang mengatur. Kalau tidak, nggak mungkin. Manusia kalau bikin patung atau bikin robot, kedipnya itu nggak seperti kedipnya kita. Kita ini refleks, kedipnya itu bisa refleks. Ada debu, ada angin kencang, dia berkedip, dia menutup. Aturannya pun bagus, tidak terlihat kasar, tidak terlihat kaku, lemes. Orang berkedip itu lemes, nggak kaku seperti robot. Lah kalau dia mau memikirkan, mengenali dirinya seperti dia memikirkan di dalam matanya, dia akan mengetahui bahwa ini ada yang mengatur. Kapan berkedip, kapan rontok dan kapan tumbuh. Ada yang mengatur. Seperti ketika kita melihat streaming misalnya.
Tahu-tahu ada tulisan berjalan. Kemudian berhenti. Lalu nanti ada tulisan lagi berjalan, kemudian hilang. Ini mau tidak mau, orang yang melihatnya mengetahui ada yang mengatur. Ini diatur. Kalau nggak diatur, nggak mungkin bisa seperti itu. Tahu. Kita manusia kalau mengenali diri kita akan tahu bahwa kita ini ada yang ngatur. Lah yang ngatur itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita manusia ini sifatnya lemah? Sifatnya lemah. Kekuatannya terbatas. Dan kita selalu membutuhkan. Bukan yang memberikan kebutuhan, tapi selalu membutuhkan. Kita butuh oksigen. Dimanapun, kapanpun. Enggak, mati kita. Lemah berarti. Lemah. Karena membutuhkan dari yang lain. Lah di sini kita mengetahui bahwa diri kita lemah dan membutuhkan dari yang lain. Berarti yang kita butuhkan itulah yang menciptakan kita. Di situ kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya, "Bima arafta rabbak?" Dengan apa engkau bisa mengenali Tuhanmu? Beliau menjawab, "Araftu rabbi bi rabbi. Laula rabbi ma araftu rabbi." Aku mengenal Tuhanku karena Tuhanku. Kalau bukan karena Tuhanku, aku nggak mengenal Tuhanku. Laula rabbi, kalau bukan karena Tuhanku, ma araftu rabbi, aku tidak akan mengetahui Tuhanku. Ya. Jadi dengan apa? Ya dengan Tuhanku aku mengetahuinya. Terus ditanya lagi, kaifa arafta rabbak? Bagaimana caranya kamu bisa mengenali Tuhanmu? Sekarang kalau kita, dengan apa kamu mengenali Tuhanmu? Ya dengan Allah, dengan Tuhanku. Kalau bukan karena Tuhanku, aku nggak mengenali Tuhanku. Global itu. Ditanya lagi, kaifa arafta rabbak? Bagaimana kamu bisa mengenali Tuhanmu? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-ajzu anil idrak idrakun wal bahthu anillahi isyrakun. Merasa tidak mampu dari sesuatu, dia akan mendapatkan yang dia inginkan, yaitu mengenal Allah. Kita sekarang mengejar sesuatu, tapi sesuatu itu kalau menurut logika dengan cara kita mengejar pasti dapat. Tapi kok nggak dapat, kok nggak bisa? Ini kita meyakini bahwa kita lemah untuk mendapatkan sesuatu. Kita akan mendapatkan darinya sesuatu. Apa? Di situ kita akan mengetahui bahwa memang segala sesuatu ada yang mengatur dan ada yang memberi. Juga ada yang menghindarkan. Nah, mengetahui dia, mengetahui. Karena itu kalau dia sudah mengetahui dirinya bahwa dirinya itu tidak mampu, tidak memiliki kekuatan dan selalu membutuhkan, buktinya kita tidak bisa mendatangkan kemanfaatan atau mencegah malapetaka dari diri kita untuk diri kita. Kita ingin punya banyak harta, belum tentu kita bisa memilikinya. Kita ingin terhindar dari penyakit, nggak bisa kita menghindarinya, sekalipun sudah olahraga, sekalipun sudah menjaga diri dengan makanan dan lain sebagainya, tetap itu berarti apa? Berarti tidak mampu, berarti lemah, tidak bisa mendapatkan kemanfaatan, tidak bisa mencegah madarat. Nah di situ manusia semestinya yang berakal mengetahui bahwa dia ini adalah hamba yang bertuhan. Siapa Tuhannya? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, sehingga kita dikasih gambaran lain. Kalau manusia itu mau memerhatikan kepada awal ciptaannya, yang mana dahulu dia tiada, nggak ada. Dan tidak ada permulaan untuk keberadaannya. Lalu diwujudkan oleh Allah permulaan untuk keberadaannya. Lalu ada. Jadi awalnya tidak ada. Dan tidak ada permulaan untuk keberadaannya. Diwujudkan oleh Allah awal untuk menjadi keberadaannya, kemudian ada. Setelah ada, nah, keberadaannya, sebabnya ada, Allah ciptakan dari setetes air sperma, dibentuk oleh Allah. Badan, tangan, kaki, kepala. Diberi oleh Allah mata, hidung, mulut, telinga. Dan diberi oleh Allah gambaran yang terbaik. Tidak seperti benda mati, seperti pepohonan, juga tidak seperti binatang. Lalu Allah hiasi manusia itu dengan hiasan yang indah, dengan mahkota yang indah, yaitu agama, dan dihidupkan mereka di atas dunia. Itu Allah dalam ayat Al-Quran menegaskan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Pertama Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Dari tanah ini Allah menciptakan lawannya, istrinya, Ibu Hawa. Lalu Allah menanamkan di dalamnya sperma yang dikeluarkan, diproses melalui hubungan. Lalu Allah ciptakan dari sperma ini segumpal darah. Dari segumpal darah, segumpal daging. Dari segumpal daging dikasih tulang, tulang yang ditutupi oleh daging, kemudian diciptakan yang lain sampai sempurna. Jadi intinya kalau kita mengenali kelemahan diri kita, kita akan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Habib Abdullah Al-Haddad di dalam qasidahnya beliau mengatakan apa? Syahidun li biftigari. Memohon, meminta kepada Allah itu adalah tanda bukti bahwa aku adalah membutuhkannya. Nah, itu mengetahui bahwa dirinya lemah, mengetahui bahwa dirinya tidak mampu, sehingga dia mengenali bahwa dia adalah hamba yang bertuhan, yang kehidupannya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah tidak ada yang mengaturnya. Berjalan sesuai keinginan. Allah mau dilakukan, Allah tidak mau tidak dikerjakan. Bukan berarti nggak mampu. Beda dengan kita, kalau kita nggak mengerjakan terkadang itu karena nggak mau, karena nggak bisa, karena nggak mampu. Tapi kalau Allah mampu atas segala sesuatu, tapi ketika tidak melakukan bukan karena tidak mampu, karena memang tidak mau. Dan itu sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan tanpa ada yang memaksanya. Kalau kita mau tidak mau harus mengerjakan, mau tidak mau kita harus mengerjakan, karena diatur seperti robot. Robot tidak gelem, mau sama pemiliknya di setel.
jalan. Mau nggak mau dia harus jalan. Sama pemiliknya disetel untuk mengangkat barang. Mau tidak mau dia mengangkat barang. Sekalipun nggak mau. Dijalankan. Seperti manusia. Mau tidak mau kita ini berjalan. Nggak mandek. Mangan. Turu. Disetel Melayu. Disetel kerja. Disetel ini. Mau tidak mau. Nggak kelem aku ngadeg. Kalau kita disetel berdiri, mau tidak mau kita berdiri. Setel mati, ya mati. Nggak mungkin kita hidup lagi. Kalau sudah disetel, mati, diatur. Mau tidak mau kita ini diatur. Tapi Allah nggak ada yang ngatur Allah. Allah mau mengerjakan, dikerjakan. Allah tidak mau mengerjakan, nggak dikerjakan. Itu Allah. Beda dengan kita lah. Dari situ kita mengetahui bahwa kita memiliki Tuhan, sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.